semangat. Nah, biar lebih semangat lagi kita nyanyi bareng ya. Ikutin ibu, siap? Mana suaranya, siap? Siap. Nah, 1, 2, 3. Mari kita temukan tokoh dalam teks fiksi. Ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Ayo kita bersama tentukan tokohnya. Mari kita belajar bersama. Mari kita mengenal apakah itu gaya, tarikan dan dorongan mempengaruhi benda. Ayo kita bersama cari tahu macamnya. Mari kita belajar bersama. Wah, hebat-hebat ya anak ibu. Nah, coba dari lagu tadi itu mengenai apa? Ada mengenai gaya dan juga ada mengenai teks fiksi. Nah, dari pertemuan sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, apa itu teks fiksi? Ada yang bisa jawab? Iya, benar. Teks fiksi itu suatu cerita yang isinya itu hayalan pengarang atau hayalan penulis. Nah, kalau misalnya gaya, ada yang tahu gaya itu apa? Ya, betul. Gaya itu suatu gerakan mendorong dan menarik yang bisa menggerakkan suatu benda. Hebat, pinter-pinter yang masih pada ingat pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini masih sama dengan pertemuan yang kemarin, yaitu mengenai tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Tapi berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2, yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian yang pertama akan bisa mengidentifikasi tokoh utama dan juga tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Nanti juga kalian akan bisa mengkomunikasikannya. Yaitu yang selanjutnya kalian akan bisa mengidentifikasi beragam gaya atau jenis-jenis gaya. Lalu yang selanjutnya kalian akan bisa mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu kalian nanti akan bisa mengkomunikasikan hasil pengamatan dari percobaan. Nah, ada yang tahu nggak kegiatan kita hari ini itu akan melakukan apa aja? Ada yang tahu? Nanti kita itu akan melakukan kegiatan pengamatan. Yang pertama pengamatan gambar, lalu pengamatan cerita, lalu mengamati percobaan. Nanti juga kita akan melakukan tanya jawab. Nah, gimana, masih semangat? Masih sesuai yang tadi ibu sebutkan, tema hari ini yaitu daerah tempat tinggalku. Jadi ibu mau cerita nih, dulu waktu ibu sekecil kalian, ibu sempat tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang pernah ke sana? Pernah? Ya, di sana itu suasananya itu sangat asri sekali. Orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah. Nah, coba ibu mau tanya, ada yang tahu nggak keunikan dari daerah tempat tinggal ibu? Ada yang tahu? Nah, sekarang ibu mau kasih tahu kalian mengenai keunikan daerah Yogyakarta. Ada yang tahu ini apa? Ini itu Tugu Yogyakarta. Nah, Tugu Yogyakarta ini sebagai suatu lambang ataupun simbol dari kota Yogyakarta. Lalu keunikan
Prambanan berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu Bandung Bondowoso, tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok. Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat. Bandung Bondowoso meminta bantuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk mengagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok, bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Wah, hari sudah pagi, kami harus pergi. Teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang 1 candi. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar, hanya ada 999 candi. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang 1, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi yang ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Gimana anak-anak, seru bukan ceritanya? Seru ya, menyenangkan. Tadi cerita mengenai apa? Roro Jonggrang. Nah, dalam cerita Roro Jonggrang itu tadi yang tokoh utamanya itu siapa, ada yang tahu? Iya benar, tokoh utamanya itu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, ini kita simpan di tokoh utama. Bandung Bondowoso pun di tokoh utama.
percobaan pertama ini yaitu percobaan menendang dan menghentikan bola. Kita membutuhkan sebuah bola dan 2 orang. Nah, orang ini kita bisa ganti dengan mainan. Pada percobaan ini mainannya yaitu robot-robotan. Nah, langkah permainannya yaitu nanti robot pertama menendang bola ke arah robot kedua. Dan robot kedua ini akan menghentikan gerakan bola. Kalian amati baik-baik ya. Gimana nih dari percobaan pertama, menyenangkan? Seru ya? Seru. Coba ibu mau tanya nih, dari percobaan pertama, apa yang terjadi apabila bola ditendang? Iya, betul. Nah, apabila bola ditendang, jadi tadi itu kan bola berada di posisi diam, menjadi bergerak. Pinter. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi apabila bola dihentikan? Tadi kan dihentikan oleh robot kedua. Apa coba? Iya, betul. Jadi tadi itu dari bergerak menjadi diam. Nah, kesimpulan dari percobaan pertama ini apa? Gaya itu dapat mempengaruhi suatu gerakan benda yang tadinya dari diam menjadi bergerak, yang tadinya dari bergerak menjadi diam. Nah, kita lanjutkan ke percobaan yang kedua. Siap? Ya, siap ya. Kalau misalnya siap, nanti kalian amati percobaan yang kedua. Tutup dulu mulutnya, coba. Suara ular. Halo anak-anak, percobaan yang kedua yaitu percobaan menarik mobil mainan. Nah, yang kita butuhkan yaitu seutas tali dan 1 buah mobil mainan. Nah, langkah yang pertama yaitu tarik mobil mainan perlahan, lalu semakin lama semakin cepat. Kalian amati ya. Nah, sekarang langkah yang kedua yaitu tarik mobil mainan lurus ke depan, lalu dibelokkan ke arah yang berbeda. Kalian amati lagi ya.